Kuroda menatap Suda dengan tatapan tajam, mempertanyakan maksud kehadiran ketua OSIS di tempat seperti ini. Menurutnya, ini bukanlah tempat yang pantas untuk ketua OSIS. Namun, Suda tetap diam, seolah tak terganggu oleh kata-kata itu. Kuroda melanjutkan ucapannya. Jadi, siswa yang dihormati ternyata tidak lebih dari sekedar anjing pembohong. Ia bertanya, apakah sudah begitu menginginkan popularitas sampai berani berkata bohong untuk mendapat kajah? Terima kasih karena telah mempermalukan kami, ucap Kuroda dengan nada penuh sarkasme. Kuroda semakin kesal. Suaranya meninggi saat ia melontarkan tuduhan. Menurutnya, Suda telah mengambil kredit atas pencapaian mereka sejak awal. Jika bukan karena kebohongan itu, hubungannya dengan Ryoko pasti akan jauh lebih baik. Anak buahnya agak bingung dengan ucapan Kuroda. Salah satu dari mereka akhirnya berkomentar bahwa hal itu sepertinya tidak ada kaitannya. Merasa tidak dihukum, Kuroda langsung membentak anak buahnya dengan penuh keyakinan. Ia menjelaskan bahwa seandainya ia yang menjadi pahlawan seperti yang seharusnya, Ryoko pasti sudah jatuh cinta kepadanya. Namun dengan polos anak buahnya kembali membalas. Menurutnya, Kitano lah pahlawan yang sebenarnya. Jadi pada akhirnya, Ryoko hanya akan jatuh cinta kepada Kitano. Kuroda yang kehabisan alasan akhirnya berteriak menyuruh anak buahnya untuk diam dan berhenti berteori. Dengan nada frustrasi, ia mengungkapkan bahwa sebenarnya ia hanya tak suka dengan bajingan itu. Menurutnya, Suda itu hanyalah pembohong yang besar. Tapi para gadis malah bersuara kepadanya. Kali ini, anak buahnya pun setuju dengan perkataan Kuroda. Kuroda yang semakin tersulut emosinya, mengancam akan menghajar Suda untuk melampiaskan amarahnya. Ia menantang sang ketua OSIS itu agar bersiap untuk merasakan rasa sakit. Namun, Suda hanya berdiri diam, tanpa menunjukkan reaksi apapun. Koide yang mulai khawatir, segera memperingatkan Suda untuk segera pergi sebelum keadaan semakin memburuk. Kuroda mulai melangkah maju, lalu berlari sambil berteriak, siap untuk melancarkan serangan. Di belakangnya, anak buahnya menyaksikan dengan kagum. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa ini pertama kalinya Kuroda benar-benar pergi seorang diri untuk menyerang. Yang lain menambahkan, Kuroda terlihat lebih tangguh saat berhadapan dengan orang biasa. Kuroda berteriak lebih keras, namun Suda tetap berdiri diam di tempatnya. Dengan tenang, ia merogoh sakunya. Begitu Kuroda semakin dekat, Suda dengan cepat mengeluarkan sesuatu. Langkah Kuroda pun terhenti. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terkejut dan keheranan. Ternyata, yang sudah keluarkan adalah foto Ryoko. Kuroda seketika berhenti, tak rela melanjutkan serangannya. Dengan penuh percaya diri, Suda mengangkat foto itu dan menyatakan bahwa ini adalah potret yang bagus, bahkan layak menjadi foto seorang idol. Kuroda cukup terkejut melihat itu, namun Suda melanjutkan dengan nada bangga, menjelaskan bahwa mereka berhasil mengambil foto ini tanpa sepengetahuan subjeknya. Ia menekankan, untuk mendapatkan gambar sebesar dan sejelas ini, perlu lensa teleskopik yang mahal. Ini merupakan hasil jepretan berharga dari kameranya Koide. Kuroda tersadar dan langsung berteriak penuh amarah, mempertanyakan maksud Suda memiliki foto Ryoko. Apakah selain telah merebut kejayaannya, Suda juga ingin merebut wanita yang ia cintainya juga? Namun dengan santai, Suda menyuruh Kuroda untuk tenang, lalu mengatakan bahwa foto itu adalah hadiah untuk Kuroda, menyebutnya sebagai simbol perkenalan mereka. Kuroda yang polos sambil mengambil foto itu, bertanya menegaskan. Namun, Suda dengan tenang meyakinkannya. Ia mengaku telah mendengar tentang cinta segitiga antara Kuroda, Ryoko, dan Kitano. Dengan nada penuh kepastian, ia menyatakan bahwa dirinya tersentuh oleh ketulusan hati Kuroda dan berniat ingin membantunya. Kuroda terdiam sejenak. Perasaannya terhadap Suda kini berubah 180 derajat.
dengan nada lemah. Ia mengakui bahwa sepertinya dirinya tadi telah salah paham. Dan ternyata Suda adalah orang yang baik. Suda hanya tersenyum, merendahkan diri dengan mengatakan bahwa apa yang ia lakukan bukanlah apa-apa dibandingkan dengan keberanian dan kejantanan Kuroda. Namun, di belakang Kuroda, anak buahnya tampak khawatir. Mereka mencoba memperingatkan Kuroda. Dengan suara setengah berbisik, ia mengingatkan bahwa Suda adalah Ken the Wolf Boy, si tukang bohong yang terkenal licik. Kuroda sebaiknya tidak mempercayainya begitu saja. Mereka yakin Suda pasti telah merencanakan sesuatu. Kuroda memegang bahu kedua anak buahnya. Dengan penuh wibawa dan nada khidmat, ia mulai mengeluarkan kata-katanya. Kalian telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi hati manusia. Hal terpenting dalam hidup adalah kemampuan untuk mempercayai orang lain. Orang macam apa kalian jika tidak bisa mempercayai sesama? Sebagai manusia, kita harus lebih toleran satu sama lain. Tidakkah kalian pikir hidup tanpa rasa percaya kepada orang lain adalah hal yang menyedihkan? Suda dan Koide hanya diam di tempatnya menyaksikan Kuroda, lalu akhirnya membenarkan perkataan Kuroda dan memujinya dengan mengatakan bahwa Kuroda adalah pria yang jantan dan baik hati, dan juga merupakan sosok pemimpin hebat yang selalu menyokong teman-temannya. Kuroda tersipu malu setelah mendengar pujian Suda, merasa bangga seolah kata-kata itu benar-benar mencerminkannya. Namun, anak buahnya kembali mengingatkan agar Kuroda tidak mudah tertipu, karena perkataan Suda itu hanyalah dibuat-buat. Yang lain langsung memaki Suda, menegaskan bahwa mereka tidak akan tertipu oleh kebohongan murahan seperti itu. Kuroda tanpa ragu memukul kepala kedua anak buahnya, berteriak marah menyuruh mereka diam. Suda kembali melanjutkan, dan Kuroda kini memperhatikan dengan lebih serius. Koiso Ryoko, bisa saja sangat bahagia jika bersama pria seperti dirimu, ucap Suda perlahan. Tapi dia malah jatuh cinta pada pria iblis itu. Dan yang menunggunya nanti hanyalah kesulitan dan keputusasaan. Tidakkah kau berpikir seperti itu? Mendengar Kitano direndahkan, anak buah Kuroda langsung tersulut emosi. Mereka berteriak marah, menantang Suda agar diam dan tidak berbicara seolah-olah ia tahu segalanya. Salah satu dari mereka bahkan dengan nada lantang membela Kitano, menegaskan bahwa Suda tak tahu apa-apa tentangnya. Namun, sebelum emosi mereka semakin meledak, Kuroda tanpa ragu mengadukkan kepala kedua anak buahnya, membuat mereka mengerang kesakitan. Mereka protes, tak mengerti kenapa mereka malah diperlakukan seperti itu. Kuroda tidak menggubris keluhan mereka. Ia menatap Suda dengan serius, lalu membenarkan ucapannya. Dengan nada yang lebih tenang, ia menambahkan bahwa jika keadaan terus seperti ini, Ryoko hanya akan tertimpa kesialan. Sudah mendengar itu dengan senyum di wajahnya, seolah rencananya mulai berjalan sesuai harapan. Anak buah Kuroda kembali membantah, menyuruhnya berhenti memikirkan ide yang aneh-aneh. Namun, Kuroda justru berteriak, membalas dengan penuh keyakinan. Apanya yang aneh dari ini, dasar bodoh? Ini adalah hal yang masuk akal. Jika aku ingin bersama Koiso Ryoko, maka aku harus menyelamatkan cintaku dari tangan jahat Kitano Seiichiro. Ini sama saja seperti Mario yang menyelamatkan sang putri dari Raja Jahat Bowser. Anak buahnya langsung protes, menolak keras perbandingan itu. Apanya yang sama? Kitano-san bukanlah Raja Jahat Bowser. Sudah tersenyum menikmati perdebatan yang semakin memanas. Bukannya meredakan suasana, ia justru semakin memanas-manasi Kuroda dengan membenarkan perkataan Kuroda. Menyelamatkan Ryoko dari Kitano Seiichiro sama sekali bukanlah tindakan egois. Justru, kau menempatkan dirimu dalam bahaya yang besar demi dirinya. Itulah cinta sejati, cinta yang penuh pengorbanan. Kuroda terdiam sejenak, seakan tersadar oleh sesuatu. Matanya berbinar penuh tekad. Sementara itu, anak buahnya yang sudah muak akhirnya tak bisa menahan diri lagi. Mereka memaki Suda
menuduhnya sengaja menyesatkan Kuroda dengan omong kosongnya. Suda menjawab dengan tenang, "Menyesatkan? Apa maksudmu?" "Aku hanya mengatakan kebenaran. Aku tersentuh oleh perasaan tulus cinta Kuroda." Amarah anak buahnya telah mencapai puncaknya. Salah satu dari mereka bersiap melancarkan serangan. Namun, sebelum sempat bergerak, sebuah tangan kokoh memegang bahunya. Ternyata itu Kuroda. Dengan suara tegas ia menyuruhnya untuk berhenti. "Seorang pria tidak menggunakan tinjunya dalam hal seperti ini," ucapnya mantap. Kedua anak buahnya terkejut. Perkataan itu benar-benar bertolak belakang dengan sifat Kuroda yang biasanya. Kuroda menoleh ke arah langit. Tatapannya penuh keyakinan. Seorang pria hanya menggunakan tinjunya untuk melindungi wanita yang ia cintai. Iya, itu adalah cinta sejati. Anak buahnya semakin frustasi. Dalam hati mereka menjerit, sadar bahwa Kuroda telah sepenuhnya terjerat dalam permainan Suda. Dan sekarang, hanya karena alasan konyol, dia bahkan mulai melontarkan kata-kata dramatis sambil menatap langit. Mereka terus mencoba menyadarkan Kuroda, memperingatkannya agar tidak tertipu oleh kebohongan jahat Suda. Namun Kuroda tetap menatap langit, seolah sedang mendapatkan pencerahan. "Aku baru saja tersadar akan cinta sejati," ucapnya penuh keyakinan. Anak buahnya semakin bingung. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa yang sebenarnya kau lihat? Kenapa kau malah menatap langit saat berbicara dengan kami?" Di tengah kepanikan anak buahnya, Suda memanggil Kuroda dan dengan suara tenang mendoakan agar cinta Kuroda menjadi kenyataan. "Tuhan selalu bersama mereka yang memiliki perasaan yang kuat," ucapnya penuh keyakinan. Anak buah Kuroda kembali memaki, menyuruhnya untuk diam. Tetapi Kuroda justru menjawab dengan percaya diri. "Serahkan saja semuanya kepadaku," katanya dengan mantap. Suda pun pergi, meninggalkan anak buah Kuroda yang terus mencoba menyadarkannya. Namun Kuroda tetap tak terpengaruh. Dengan tekad yang bulat, ia kembali menatap langit, seolah menemukan jawaban atas segalanya di sana. Setelah berjalan cukup jauh, Suda menyatakan kepada Koide bahwa segalanya berjalan lebih lancar dari apa yang ia perkirakan. Kuroda ternyata pria yang jauh lebih sederhana daripada yang ia bayangkan. Koide bertanya, apakah dia akan benar-benar menantang sang guardian? Suda menjawab, "Aku tak tahu. Tapi setidaknya, kata-kataku tadi sempat membuatnya bingung sesaat." Suda tersenyum puas. Kuroda telah tergerak oleh ide pengorbanan diri demi cinta. Ia telah mabuk oleh perasaannya sendiri. Begitu dalam hingga berani menantang bahaya. Dan mabuk cinta seperti ini adalah metode sempurna untuk menghapus rasa takut seseorang. Saat ini di mata Kuroda, Kitano bukanlah lagi simbol ketakutan, melainkan rintangan terakhir yang harus ia singkirkan demi meraih cinta sejatinya. Koide cukup terkejut mendengar penjelasan Suda. Suda melanjutkan dengan tenang, mengatakan bahwa justru karena lawannya begitu kuat, Kuroda semakin terdorong untuk bertindak. "Ini seharusnya bagus," ucapnya penuh keyakinan. Bel pulang sekolah berbunyi, menandakan akhir dari hari yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Kitano masih terdiam, bengong di tempatnya. Para siswa akhirnya menghabiskan sepanjang hari tanpa berani membahas rumor tentang Kitano. Setiap kali mereka ingin membuka mulut, mereka langsung teringat tatapan kosong namun tajam yang ditunjukkannya sejak pagi. Takeisa memperhatikan Kitano dengan curiga. Hari ini, dia terlihat aneh, seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri. Bahkan, tidak mendengarkan pelajaran sama sekali. Sedangkan Kitano terus bertanya-tanya dalam benaknya, bagaimana bisa rumor seperti itu tiba-tiba menyebar? Dirinya tak pernah memikirkan Ryoko dengan cara seperti itu sebelumnya. Namun, sejak mendengar rumor bahwa mereka berpacaran, pikirannya tak bisa lepas dari hal itu. Semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin sulit baginya untuk berhenti memikirkan Ryoko. Akibatnya, sepanjang hari ini, ia merasa gugup,
tanpa alasan yang jelas. Takeisa menghampiri Kitano, mengajaknya pulang karena sekolah telah usai. Menyadari keanehan Kitano hari ini, Takeisa mencoba menyemangatinya. Menurutnya, meski rumor itu mungkin membuat Kitano marah, namun sebaiknya Kitano tak perlu terlalu memikirkannya. Karena seiring berjalannya waktu, semuanya akan menghilang. Kitano terdiam sesaat, lalu mengangguk setuju. Ia berterima kasih atas saran yang diberikan Takeisa. Setelah mendengar saran Takeisa, Kitano merasa lebih tenang. Mungkin dirinya hanya terkejut saja setelah mendengar ia dirumorkan dengan perempuan. Ini bukan soal suka atau tidak, pikirnya. Di lorong sekolah, perhatian semua orang tertuju pada Ryoko dan temannya yang berjalan melewati mereka. Bisikan dan gumaman terdengar di setiap sudut, membuat Ryoko semakin kesal. Rasanya ia ingin menendang mereka tepat di wajah. Namun temannya yang panik segera menegurnya, mengingatkan bahwa hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ryoko menengus kesal, bertanya-tanya mengapa orang-orang tidak langsung saja bertanya kepadanya jika memang penasaran. Namun, langkah mereka terhenti saat melihat Kuroda dan anak buahnya berdiri di depan, seolah sengaja menunggu. Dengan sikap sok keren, Kuroda menyapa Ryoko dan menyinggung rumor yang pasti telah mengganggunya. Ryoko langsung menunjukkan ekspresi kesal, seolah pertemuan dengan Kuroda adalah hal yang paling tak ia inginkan hari ini. Tanpa ragu, ia meminta Kuroda untuk menyingkir dan membiarkannya sendiri. Para siswa yang mengamati mulai berbisik, menyadari kehadiran mantan guardian. Ternyata, Kuroda yang mengambil langkah pertama untuk melakukan pendekatan gumam mereka. Dengan sikap yang masih sok keren, Kuroda menyatakan bahwa ia mengerti perasaan Ryoko dan tak perlu ada kata-kata lagi. Menurutnya, rumor itu tak berarti apa-apa, karena Ryoko pasti tidak akan pernah jatuh cinta pada Kitano. Namun ternyata, Ryoko sama sekali tak menggubrisnya. Tanpa sekata-kata apapun, ia berjalan melewati Kuroda dan anak buahnya, seakan keberadaan mereka tidak penting. Kuroda berteriak memanggil Ryoko, karena ia belum selesai berbicara. Dengan suara lantang, ia menyatakan bahwa Kitano telah menipunya. Ryoko telah dibodohi tanpa ia sadari, ucapnya. Ryoko langsung menoleh dengan ekspresi marah. Nada suaranya tajam saat ia menuntut penjelasan. Menurutnya, Kuroda yang bodoh karena tak mengetahui Kitano yang sebenarnya. Ia mengetahui sesuatu tentang Kitano yang Kuroda tak tahu, ucapnya marah. Kuroda terdiam, terkejut oleh pernyataan itu. Ryoko melanjutkan, biasanya aku akan menjelaskan secara panjang lebar, tapi tidak hari ini. Dengan nada tegas, ia menyuruh Kuroda menjauh dan tak lagi mengusiknya. Kuroda panik, mencoba menghentikan Ryoko sebelum ia pergi. Ia ingin memastikan maksud dari perkataannya tadi. Tapi Ryoko sudah muak, suaranya meninggi, menyuruh Kuroda pergi. Dalam benak Kuroda terngiang-ngiang dengan perkataan Ryoko, bahwa ia mengetahui sesuatu tentang Kitano yang Kuroda tidak. Keringat mulai mengalir di wajahnya, pikirannya berputar liar. Dengan ekspresi tak percaya dan suara gugup, ia bergumam, tidak mungkin. Kalian sudah berhubungan secara seksual, namun ucapannya terpotong ketika Ryoko sudah lebih dulu menghantam dagu Kuroda dengan keras, hingga ia ternuduk. Ryoko kini benar-benar marah, berteriak menanyakan kenapa semua orang selalu langsung berpikir ke arah sana. Semua rumor yang beredar, terutama Kuroda, sudah membuatnya benar-benar muak. Para siswa terpaku, kagum dengan tendangan Ryoko. Mereka berbisik, menduga Ryoko pasti berasal dari geng perempuan. Yang lain menambahkan, pendekatan sang mantan guardian berakhir dengan kegagalan total. Di kejauhan, Koide yang juga menyaksikan kejadian itu, dengan nada yakin ia menyimpulkan, sepertinya rencana sudah tidak bekerja. Tak mungkin Kuroda bisa menang melawan sang guardian. Namun sudah hanya tersenyum, tanpa ragu ia membantah.
Ini bahkan belum selesai. Justru, disinilah kesenangan sebenarnya dimulai. Kuroda kembali berteriak, memastikan sesuatu yang membuat suasana semakin tegang. Jadi, kamu belum takluk pada taring beracun Kitano? Tubuhmu masih murni kan? Ryoko membenalak marah. Berani-beraninya Kuroda menanyakan hal seperti itu di depan banyak orang. Namun, sebelum ia sempat melampiaskan amarahnya, perhatian semua orang mendadak teralihkan. Sudah dengan senyum penuh arti berbisik pelan, inilah dia, bintang pertunjukannya. Dari kejauhan, Kitano dan Takeisa terlihat berjalan bersama, tanpa menyadari bahwa seluruh sekolah kini menatap ke arah mereka. Para siswa kembali berbisik di antara mereka. Akhirnya Kitano datang, ucap seseorang. Yang lain menambahkan, ini seperti situasi yang sempurna. Para siswi penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa murid mulai berspekulasi bahwa sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Darah pertempuran akan berceceran di mana-mana. Seru salah satu siswi dengan berlebihan, membuat suasana semakin tegang. Takeisa baru menyadari sesuatu ketika melihat para murid berkumpul. Ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sini. Teman Ryoko berkomentar, sayang sekali Kitano malah datang. Ia berharap mereka bisa menghindari pertemuan dengannya untuk sementara waktu. Lalu ia bertanya apa yang akan Ryoko lakukan. Ryoko menjawab bahwa ia tak bisa kabur. Jika ia pergi, orang-orang pasti akan menyebarkan rumor lagi tentang dirinya. Lebih baik ia bersikap ramah dan terbuka seperti biasanya. Melihat wajah Ryoko yang tegang, temannya memastikan, apakah Ryoko sedang marah? Ryoko menjawab, tentu saja tidak. Hanya saja, ia merasa kesal karena orang-orang memandang mereka dengan tatapan aneh. Anak buah Kuroda menepuk pundaknya, memperingatkan bahwa Kitano ada di sini. Jika Kitano melihat mereka, pasti mereka akan dalam masalah yang besar. Mereka pun mengajak Kuroda untuk segera kabur. Namun, Kuroda dengan penuh keyakinan berkata, momen ini akhirnya datang. Ujian untuk cinta sejatinya yang jujur telah dimulai. Dengan penuh semangat ia lanjut berteriak, menyatakan bahwa waktunya telah tiba untuk menyelamatkan Koiso Ryoko tercinta dari cengkeraman setan Kitano Seijiro. Anak buahnya terperangah, tak bisa berkata-kata. Kuroda benar-benar telah masuk ke dalam jebakan Soda. Dalam hati mereka bertanya, akankah kebohongan bajingan itu menjadi akhir dari hidup Kuroda? Perhatian semua orang tertuju pada Kitano yang semakin mendekat. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar langkah kaki yang mendekat perlahan. Kini, Kitano dan Kuroda telah berhadapan. Semua orang terdiam, saling berpandangan, merasakan ketegangan yang memenuhi udara. Kitano baru menyadari bahwa semua orang sedang berkumpul di sini, termasuk Ryoko. Saat pandangan mereka bertemu, Ryoko hanya diam tersipu malu. Takeisa, yang menyadari situasi ini, bertanya pada Kuroda apa yang sedang ia lakukan. Dengan nada peringatan, ia menyarankan agar Kuroda tidak lagi mendekati Ryoko. Namun Kuroda mengabaikannya dan terus berjalan melewati Takeisa. Ia lalu berdiri di hadapan Kitano, menyatakan bahwa segala sesuatu harus dibuat sejelas mungkin untuk mencegah kesalahpahaman lebih lanjut. Kau tahu, ada banyak rumor tentang kita, ucap Kuroda. Mendengar itu, Kitano langsung teringat tentang rumor dirinya dan Ryoko yang berpacaran. Wajahnya memerah, begitu pula dengan Ryoko. Kuroda dengan nada tegas menyatakan bahwa ia akan bertanya secara sederhana dan langsung. Kitano-san, apa pendapatmu tentang Koiso Ryoko? Kitano dan Ryoko tersentak kaget mendengar pertanyaan itu. Seketika suasana menjadi ramai. Para murid yang menyaksikan ikut terkejut, semakin penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ryoko panik, langsung mempertanyakan kenapa Kuroda menanyakan hal bodoh seperti itu. Namun, Kuroda dengan santai menjawab bahwa ia bertanya pada Kitano, dan ini tidak ada hubungannya dengan Ryoko. Kitano tetap diam, jantungnya berdegup kencang.
bingung harus menjawab apa. Para murid semakin penasaran menunggu jawaban. Beberapa berbisik bahwa Kuroda pasti akan mati setelah berani menanyakan hal seperti itu kepada sang guardian. Melihat Kitano yang hanya diam, Kuroda terus mendesak. Dan akhirnya, Kitano mulai membuka suara. Ini bukan seperti aku suka atau tidak suka kepadanya. Hanya saja, aku tidak pernah sekalipun memiliki perasaan khusus kepadanya. Wajah Ryoko terlihat kecewa mendengar jawaban Kitano. Sementara Kuroda justru berteriak kegirangan. Dengan penuh semangat, ia menoleh ke arah Ryoko. "Apakah kau mendengarnya?" serunya. "Tak peduli seberapa besar kau pikir menyukai Kitano, tapi Kitano sendiri tak peduli. Ini adalah cinta yang tidak akan pernah membuahkan hasil." Namun Kuroda belum puas. Ia kembali menatap Kitano memastikan jawabannya. "Tadi bukan bohong, bukan? Kau benar-benar tidak peduli pada Ryoko?" Kitano terdiam sejenak, berpikir dalam hati. Setelah beberapa detik hening, akhirnya ia membuka mulut. "Maaf," ucapnya pelan. "Sepertinya tadi aku berbohong. Aku rasa aku memang suka pada Ryoko." Wajahnya memerah mengatakan hal itu dengan sedikit malu. Semua orang tercengang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Kitano menundukkan kepalanya sedikit, lalu melanjutkan dengan suara yang jujur dan tenang. "Semenjak aku mendengar ada rumor tentang kita pagi ini, aku merasa agak aneh," ujarnya. "Aku terus menyangkalnya dalam hatiku. Tapi pada akhirnya, tidak mungkin aku bisa berbohong pada diriku sendiri." Kuroda yang tak terima, menganggap Kitano pasti hanya bercanda, karena sebelumnya ia bilang tak peduli. Namun Ryoko tiba-tiba melangkah ke hadapan Kitano, membuat Kuroda terdiam. Ia menunduk sesaat, bersiap mengungkapkan perasaannya. Namun, sebelum sempat berbicara, mulutnya dibekap, lalu tubuhnya diangkat dalam gendongan. Ternyata Kuroda lah yang melakukannya. Semua orang panik melihat kejadian itu. Begitu pula Ryoko yang kini merah padam, bukan karena hanya malu, tapi juga karena kesal akibat tindakan mendadak Kuroda yang menggendongnya seperti seorang tuan putri. Takeisa berteriak marah, menuntut penjelasan atas apa yang dilakukan Kuroda. Namun tanpa berkata apa-apa, Kuroda langsung berlari meninggalkan kerumunan. Anak buahnya yang juga kebingungan, segera bergegas mengejar pemimpin mereka. Ryoko berteriak, menyuruh Kuroda untuk berhenti. Tetapi Kuroda dengan teguh menyatakan bahwa ia tak akan membiarkan Ryoko mengungkapkan perasaannya. Karena kejadian berlangsung begitu cepat, semua orang sempat terdiam kebingungan. Namun, Takeisa segera tersadar bahwa Kuroda telah menculik Ryoko. Ia pun buru-buru mengajak Kitano mengejar mereka, khawatir dengan apa yang mungkin dilakukan Kuroda. Kuroda berlari secepat mungkin sambil membawa Ryoko, diikuti oleh anak buahnya dari belakang. Ia bergegas menuju tangga, lalu menuju ruang penyimpanan di bawahnya. Tanpa ragu, Kuroda membuka pintu, mendorong Ryoko masuk, lalu segera menguncinya dari luar. Kuroda dan anak buahnya bersiap menghadang Kitano dan Takeisa. Sesampainya, Takeisa berteriak marah, memaki tindakan gila Kuroda, dan menuntut agar Ryoko segera dikembalikan. Namun, Kuroda bersikeras menolak. Baginya, Kitano hanya akan membawa kesengsaraan bagi Ryoko, dan tak akan membiarkan gadis itu bebas. Di dalam ruang penyimpanan, Ryoko menggedor-gedor pintu, berusaha keluar, sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di luar. Sementara itu, anak buah Kuroda yang kini ikut terseret dalam kekacauan, hanya bisa pasrah mengikuti pemimpin mereka. Salah satu dari mereka menghela nafas, lalu berkomentar, "Sepertinya, Kuroda malah memilih jalan menjadi raja jahat Bowser." Yang lain menimpali, dengan kata lain, Kitano dan Takeisa adalah Mario dan Luigi-nya.